semua ya? Ada yang tidak hadir? Siapa namanya? Dindu sama Rehan. Berapa sakit? Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa pemimpinnya? Adil. Ya, ayo siapa Adil? Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran Bapak ingin mengecek kerapihan dan kebersihan dulu. Semuanya berdiri. Ada bajunya yang nggak masuk, yang laki-laki, rapikan dulu semuanya. Lihat kanan kiri, depan belakangnya, ada nggak sampahnya? Kalau ada dipungut. Yo, Bapak kasih waktu. Itu tuh nak, sultan buang nak. Yo. Buang dulu depan, ayo. Bapak kasih waktu, cepat. Ada yang nggak pakai dasi? Pakai dasi semua ya. Dah, kalau sudah duduk lagi. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air, kita harus menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang berdiri semuanya, anak-anak. Kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukku. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, lima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, duduk kembali. Sekarang setelah doa, setelah menyanyikan lagu wajib, kita lanjut ke pembiasaan. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Nah, baiklah anak-anak. Pembelajaran kita kemarin apa? Pembelajaran kemarin apa? Ibadah, haji dan kurban. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keteladanan khulafaur rasyidin. Ini anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran ini, anak-anak diharapkan mampu satu meyakini kisah perjuangan khulafaur rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji, gemar menolong sebagai bukti mengimani perjuangan khulafaur rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. Yang ketiga, menumbuhkan sifat sabar dan percaya diri sebagai wujud meyakini kebenaran khulafaur rasyidin dengan baik. Yang keempat, menjelaskan kisah perjuangan khulafaur rasyidin dalam berdakwah dengan. Yang kelima, menceritakan kisah perjuangan khulafaur rasyidin dalam berdakwah dengan tepat.
Dan yang keenam, menemukan keteladanan dari pelopor muslim dalam kehidupan sehari-hari dengan pemimpin itu apa? Coba. Pemimpin itu apa? Pemimpin apa? Ada yang tahu? Nggak ada? Pemimpin itu adalah seseorang yang mampu menggerakkan orang ataupun kelompok untuk tujuan tertentu. Contohnya kayak tadi Sultan sebagai ketua kelas, dia memimpin ke kelas dalam berdoa misalnya gitu kan. Siap gerak, berdoa mulai. Kan dia kan contoh pemimpin. Akhirnya semua kelas mengikuti si pemimpin. Ada lagi pemimpin apa misalnya? Pemimpin kita dalam bernegara. Apa pemimpin Indonesia? Siapa? Iya, Prabowo itu sebagai apa? Presiden. Nah, presiden. Jadi pemimpin itu adalah orang yang dapat menggerakkan orang atau kelompok untuk tujuan tertentu. Oke, sekarang ciri-ciri pemimpin yang baik itu seperti apa? Gak ada yang tahu lagi. Ciri-ciri pemimpin yang baik itu dia harus mempunyai akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang kalau dikerjakan mendapat kalau dikerjakan mendapat pahala. Kalau akhlak tercela dikerjakan mendapat dosa. Oke, ciri-cirinya apa akhlak terpuji? Coba, kalau mau jadi pemimpin itu harus kayak gimana? Satu, apa? Jujur. Yang kedua, apa lagi? Sopan, boleh. Yang ketiga? Menaati aturan, membuat keputusan ya untuk dihormati sama pemimpinnya. Bagus. Jadi akhlak terpuji itu adalah jadi seorang pemimpin itu harus memiliki akhlak yang terpuji untuk memimpin sebuah negeri atau sebuah kelompok. Tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan memulai pembelajaran dengan namanya pendekatan BBL, artinya diferensiasi. Artinya nanti anak-anak akan dibuat kelompok yang suka dengan visual atau penglihatan seperti gambar-gambar, pemandangan, itu termasuk dalam kelompok visual. Yang suka mendengarkan musik, bernyanyi-nyanyi atau berani tampil di depan dengan karaokean misalnya, itu dia kelompoknya auditori karena dia suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan pendengaran. Kalau yang kinestetik, nanti kalian akan bermain peran atau lebih suka dengan belajar di luar kelas. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak akan membagikan lembar jawaban. Di sini kalian hanya perlu menjawab 5 soal dari yang Bapak berikan ya. Dijawab sesuai dengan keinginan kalian sendiri. Paham ya? Ya, Bapak kasih waktu. Di belakangnya. Jadi dari hasil asesmen ini, Bapak akan membagi kelompok visual. Ingatin ya nama-namanya ya. 1 Haikal, Iqbal, mana Iqbal? Iqbal. Yang ketiga Fadil, Eza dan Fatar, itu kelompok visual. Untuk kelompok kinestetik, Sultan, Adit, Afifah, Bella dan Alif. Sisanya kelompok auditori atau yang mendengarkan. Paham ya? Kalian bagi kelompok dulu. Ayo berdiri.
semuanya perhatikan video yang di depan. Nanti apabila misalnya ada yang kurang jelas, ingin bertanya, angkat tangan. Paham ya? Oke. Allah wabarakatuh. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh 4 sahabat. Mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah wafat. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Keempatnya berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. 4 sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempatnya memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Yang mau bertanya nanti Di video angkat tangan kali ya. ini, kita akan menceritakan ringkasan kisah 4 Khulafaur Rasyidin. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik tombol like channel ini. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Abu Bakar adalah anak dari Abu Quhafah dan Ummul Khair yang lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Abu Bakar mengorbankan banyak harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Nabi Muhammad SAW memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini melalui perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Salah satu panglima yang berjasa dalam perang ini adalah Khalid bin Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Rasulullah. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara ke berbagai daerah. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Iraq. Dia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Ammar bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Syurahbil. Selama menjadi khalifah, beliau selalu memperhatikan rakyatnya. Hidupnya sangat sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Dikisahkan, ketika Khalifah Abu Bakar merasa ajalnya hampir datang menjemput, beliau memanggil putri tercintanya Sayyidah Aisyah untuk menyampaikan sebuah wasiat. Wahai Aisyah putriku, aku telah diserahi urus. Nah, baiklah anak-anak, sekarang ini Bapak bagi kelompok. Ini tentang kelompok auditori, ini tentang visual, ini tentang kinestetik. Untuk kelompok auditori nanti Bapak kasih handphone. Nah, kalian cari sumber belajarnya dari YouTube. Boleh itu pakai nyanyian lagu atau boleh bercerita ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Nah, untuk yang kelompok visual, sekarang kalian buka buku halaman 229. Di situ ada pembelajaran tentang Khulafaur-Rasyidin. Nah, di sini kalian boleh menggambar tentang salah satu tokoh, lalu diceritakan ke depan, ya. Boleh gambar apa Khulafaur-Rasyidinnya atau bagaimana, nanti dipresentasikan ke depan dan diceritakan satu persatu tokoh-tokohnya. Paham? Misalnya kayak Abu Bakar, dia apa sifat-sifatnya, habis itu Umar bin Khattab bagaimana gitu. Paham ya? Untuk yang kelompok kinestetik, Bapak akan membagikan ini. Ini ada gambar tentang Khulafaur Rasyidin. Kalian mau memainkan ataupun mempresentasikannya seperti apa terserah. Apakah mau drama tentang Khulafaur Rasyidin atau bagaimana? Paham ya? Oke, sekarang silakan didiskusikan dan dikerjakan. Khulafaur Rasyidin yang artinya pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mereka terdapat keteladanan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafa. Dia adalah sahabat yang paling dekat dan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Ia lahir di Mekah pada tahun Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah dari tahun 632 hingga 634 Masehi. Meskipun masa pemerintahnya singkat, beliau menghadapi berbagai tantangan besar seperti menghadapi kaum yang murtad setelah wafatnya Rasulullah dan kelompok yang menolak membayar zakat. Pencapaian memulai inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk tulisan karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan. Beliau memulai ekspansi ke wilayah-wilayah seperti Irak dan Syam sebagai dasar penyebaran Islam yang lebih luas. Keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menunjukkan keyakinannya sebagai muslim. Beliau tetap hidup sederhana dan tidak menggunakan jabatan untuk memperkaya diri. Abu Bakar adil dalam memutuskan perkara, termasuk tugas terhadap umat Islam yang menolak zakat. Beliau memahami pentingnya menyatukan umat Islam. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 586 Masehi. Ia adalah orang Faruq yang arti dan pembeda antara yang hak dan batil. Sebelum Umar masuk Islam, kaum muslim pada saat itu beribadah secara sembunyi-sembunyi. Setelah Umar mengucapkan kalimat syahadat, kaum muslimin sudah mulai beribadah secara terang-terangan. Umar dikenal karena sifatnya yang adil. Ini kepemimpinan yang bisa. Sebagai kepemimpinan Umar bin Khattab, Umar menjabat sebagai khalifah kedua dari tahun 634. Kekhalifahan Islam mencapai puncak kejayaannya, meliputi sebagian besar wilayah Kekaisaran dan Persia. Capaian yang selalu meluas ke Syam, Mesir, Persia, dan Yerusalem menjadikan Islam sebagai kekuatan kedua. Video ini tak boleh bukan pakai ini, pakai ladang ini. Ya iya. Enggak ada yang menunjukkan sejarah tahu aku. Wahai Umat, kau benar-benar pemimpin yang adil dan berdiri. Wahai Umat, kau benar-benar pemimpin yang adil dan berdiri. Keteladanan dari Abu Bakar dalam kehidupan sehari-hari, setia dan cinta kepada Muhammad, tulus dan teguh dalam berdakwah. Umar melakukan kebaikan, pengorbanan menjelas Allah, tawaran sederhana. Yang hitam hitam dulu semua, yang biru biru semua, yang hijau hijau semua. Kamu apa pakai pena loh? Ini. Udah apa apa lah? Udah, yuk sekarang. Udah apa? Ya, sekarang ambil videonya yuk. Sekarang 1, 2, 3 bareng latihan.
Ya, yuk. Abu Bakar pemimpin pertama, setia jujur sederhana, iman kokoh, tegas berani, adil memimpin setiap hari. Pembinaan sisi terhadap kita, empat sahabat yang Kita ke kelompok visual. Silakan maju ke depan. dari tokoh Rasulullah yang menemukan nasib perniagaan Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli Abu Bakar bin Abi Quhafa, lahir di Makkah tahun 557 Masehi. Bergelar As-Siddiq yang artinya membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, menjadi khalifah pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Keteladanan yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, setia dan cinta kepada Nabi Muhammad, tulus dan tangguh dalam berdakwah, gemar melakukan kebaikan, pengorbanan di jalan Allah, tawadhu dan sederhana. Umar bin Khattab lahir di Makkah sekitar tahun 584 Masehi. Masuk Islam karena mendengar adiknya membaca surat Toha. Menjadi khalifah pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Bergelar Al-Faruq. Al-Faruq artinya membeda antara yang benar dan salah. Keteladanan yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, adil dan bijaksana, tegas dan berani dalam kebenaran, kesederhanaan dan merakyat dalam kehidupan, tanggung jawab sebagai pemimpin. Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Pedagang kaya raya yang dikenal karena sifat yang sangat dermawan untuk agama Islam. Bergelar Zunurain, artinya pemilik dua cahaya. Keteladanan yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, memiliki sifat yang lembut dan pemalu, dermawan, jujur, jelas dan memimpin, tutur kata yang sopan. Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 299 Masehi di Makkah. Sepupu dan menantu Rasulullah SAW, mendapatkan gelar karamallahu wajah karena tidak suka melihat hal-hal yang buruk. Menjadi khalifah pada tahun 656 sampai 691 Masehi. Keteladanan yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, kesungguhan dalam menuntut ilmu, akhlak yang baik,
berani berjuang di jalan Allah, peduli kepada kaum duafa, bijaksana dalam menanggapi masalah. Udah? Beri tepuk tangan untuk kelompok Rok. visual. Kami dari kelompok kinestetik akan bermain peran tentang Umar bin Khattab. Umar sedang berjalan untuk melihat keadaan rakyatnya. Umar berjalan bersama pengawalnya. Mereka melihat seorang anak kecil yang sedang menangis. Assalamualaikum anak kecil, mengapa kau menangis? Waalaikumsalam. Aku lapar, Umar. Ibu tidak isi makanan. Lapar di bawah kepemimpinanku tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Apa yang akan kita lakukan, Umar? Kita akan segera mengambil makanan untuk anak ini. Ayo kita mengambil makanan. Ya, aku tidak mau lakukan sementara. Wahai Umar, aku mendengar kau memasak untuk anak kecil ini ya. Kau adalah pemimpin yang sangat luar biasa. Wahai nak, ini makanlah. Terima kasih Khalifah Umar, kebaikanmu tidak akan terlupakan. Mohon berterima kasih kepadaku. Terima kasihlah kepada Allah karena rezeki berasal darinya. Hei Umar, kau adalah pemimpin yang peduli. Semoga kau selalu diberkahi Khalifah Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi bermain peran tentang apa tadi? Umar bin Khattab ngasih makan anak yang yatim yang kelaparan. Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin yang peduli kepada rakyatnya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Baiklah anak-anak, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Ada yang bernyanyi, ada yang bermain peran, dan ada yang menggambar untuk meningkatkan pemahaman kalian masing-masing ya. Kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Sekarang perhatikan video yang akan Bapak tayangkan di depan. Dengarkan instruksinya baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak bapak yang dalam belajar cantik, mudah-mudahan kalian tetap semangat ya dalam belajar dan mudah-mudahan kalian semua sukses. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan kalian beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang keteladanan kelompok Rosidin. Sebelum mengerjakan soal, pastikan lembar kertas yang Bapak bagikan sudah diberi nama dan kelas ya. Dalam menjawab soal, kalian hanya perlu menulis jawabannya saja. Baiklah, Bapak telah membuat soal berupa pilihan ganda, isian singkat, dan uraian. Soal pilihan ganda terdapat 10 soal yang mana setiap soalnya harus dijawab dalam waktu 30 detik per soal. Kemudian pada soal isian singkat terdapat 5 soal yang harus kalian jawab dalam waktu 30 detik setiap soalnya. Dan yang terakhir, pada soal uraian terdapat 5 soal yang harus kalian jawab dalam waktu 40 detik setiap soalnya. Oke, jelas ya instruksinya. Kalau begitu, selamat mengerjakan. Nah, kerjakan ada waktunya ya. Nomor 1, pokoknya setiap soal akan berubah kalau waktu sudah habis. Tulis jawabannya saja.
Sekarang kumpulkan pertanyaan kalian. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan membuat kesimpulan bahwasannya jadi pemimpin itu harus orang yang mempunyai akhlak terpuji. Di antaranya adalah sifat-sifat dari Paulus ini yang 4 tadi. Paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan apa tidak? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua dulu. Tugas kalian, PR-nya mencari 5 sifat atau 5 contoh akhlak terpuji yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari atau di lingkungan rumah masing-masing. 5 sifat, 5 contoh perilaku terpuji yang kalian temukan di rumah. Nanti minggu depan akan kita bahas kembali. Paham anak-anak ya? Oke, sekarang kalau sudah tutup semua bukunya, kita siap-siap untuk sekarang perhatikan. Kalau sudah selesai semua, lihat di bawah mejanya ada nggak yang ketinggalan. Kalau ada sampah dibuang ke depan. Kalau nggak ada sampahnya, apa lagi Peri? Sekarang sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mengucapkan Alhamdulillah. 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 Sekarang berdoa dulu. Ayo, pemimpinnya siapa? Ya, biar semua mau pulang nggak? Mau. Ya. Doa. Siap, berdoa mulai.